Kita akan menuju ke Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Johan. Selamat siang, Pak Johan. Siang, ya. Ya, Pak Johan, untuk saat ini bagaimana inventaris data terkait dengan genangan banjir dan pantauan banjir, terutama di wilayah DKI Jakarta? Baik, sampai dengan pukul 10 tadi data yang berhasil dirangkum, ini ada sekitar 10 RT yang tergenang ya. Yang cukup banyak tergenang itu di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini pun saya sedang berada di lokasi di TKP di Jalan Nis ya, Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak Timur ya. Di sini ketinggiannya maksimal 95 cm nih. Saya lagi di lokasi bersama kawan-kawan. Alhamdulillah di sini lengkap, ada kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air, ada dari Damkar, dari kelurahan tentunya, Satpol PP, petugas BPBD juga sudah standby semua di sini ya. Kita fokusnya sekarang membantu untuk mobilisasi warga ya. Jadi warga yang beraktivitas, yang berangkat kerja, kemudian yang tadi ada saya lihat yang menjemput anak sekolah nih, balik ke rumah ini kita bantu menggunakan berapa perahu karetnya? Ada satu perahu karet di sini, perahu PE tepatnya ya. Ini digunakan untuk bantu mobilisasi warga keluar masuk komplek ya, di Jalan Nis. Jadi kira-kira seperti itu situasinya yang terkini. Oke, untuk saat ini sebenarnya perakiraan cuaca terutama hari ini dan juga esok hari seperti apa? Terutama curah hujan dan juga wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir. Baik, memang sejak kemarin ya, itu curah hujan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu memang tertutup awan hujan cukup pekat ya. Jadi hujannya memang cenderung berhenti sebentar kemudian hujan lagi. Jadi boleh dikatakan apa yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari hujan-hujan yang sudah berlangsung dari kemarin siang ya. Jadi secara akumulasi akhirnya pagi ini memang cuacanya juga cukup ini ya, di wilayah Depok juga hujannya cukup deras juga, sehingga mengakibatkan sekarang kali-kali kalau di wilayah yang sedang saya datangi ini, Kali Krukut ini meluap ya ke wilayah lingkungan. Sekarang sedang dalam proses penanganan. Ini juga kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air juga ada dari Disgul Karmat juga nih yang membantu nih apabila memang dibutuhkan pompa tambahan, ini kira-kira sudah berstandby di lokasi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk saat ini tentu ada ketinggian banjir hingga maksimum yang tadi Anda sampaikan hingga 95 cm. Lalu seperti apa pengerahan terutama perahu karet dan juga tadi pompa-pompa untuk memitigasi banjir yang terjadi pagi hari atau siang hari ini? Baik, kalau pompa itu mungkin ada lebih dari 600 pompa ya yang disiagakan dan ini sudah mulai digerakkan. Ini mungkin kalau bisa melihat di sini petugas-petugas dan pompanya pun ada gitu. Dan ini sedang proses, mungkin apabila dibutuhkan tim dari Disgul Karmat juga sudah siap dengan mobil pemadamnya untuk membantu penyedotan ya apabila dibutuhkan. Jadi di sini sudah banyak nih petugas-petugas dan sudah banyak membantu baik dari mobilisasi maupun ini juga sudah mulai ada yang membantu melancarkan saluran air ya, sudah mencongkel-congkel saluran ini bersama kawan-kawan PPSU Cilandak Timur. Jadi sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk membantu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, ini tentu dini hari tadi hingga siang hari ini hujan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta. Tadi Anda sempat menyampaikan ada mobilisasi warga terutama anak sekolah. Ini di sekolah mana hingga akhirnya membutuhkan bantuan? Apakah juga untuk akhirnya sekolah tersebut diliburkan? Nampaknya kalau diliburkan tidak ya, tapi ini lebih kepada ini kan sekolahnya ada di mana-mana, tapi orang tua untuk mengeluarkan anaknya keluar supaya bisa sekolah ya. Dan ini yang saya lihat tadi justru ke arah pulang ini dibantu mobilisasinya. Karena kalau sekolah-sekolah kan ada yang jam-jam 10, jam 11 sudah pulang ya. Apalagi ini baru awal-awal masuk sekolah untuk beberapa sekolah gitu. Oke,
Untuk antisipasi lebih jauh terkait dengan tadi sejumlah kali di wilayah DKI Jakarta, terutama Kali Krukut, apakah nanti ada posko yang juga akan terpadu dibentuk oleh BPBD DKI Jakarta, terutama untuk warga-warga kelompok rentan? Memang posko juga sudah disiapkan jauh hari sebelum terjadinya genangan ya, jauh hari sebelum terjadinya musim hujan malah. Seperti yang ada di Kelurahan Cilandak Timur nih, kita ada di RT 03 RW 3, ini ada posko kesiapsiagaan bencana ya. Nah ini ada di ujung Jalan Nis ini, ya, di salah satu sisi di samping Jalan Nis. Di sini juga bisa digunakan untuk evakuasi ataupun untuk pengungsian sementara ya. Di sini terlihat sudah cukup lengkap, data-datanya juga ada. Ini juga ada kawan-kawan dari TNI ya, Babinsa, dari Polri-nya juga ada di sini. Jadi saya berada di posko yang tepat ini untuk memantau situasi luapan genangan Kali Krukut ya. Baik. Dan ini juga termasuk bantuan logistik makanan dan juga obat-obatan. Tentunya. Jadi ini cukup proporsional ini untuk pengungsian nih di posko kesiapsiagaan bencana RT 3 RW 3. Ini cukup baik ya kinerja lurahnya, saya pikir. Ini karena di lokasi ini cukup lengkap, semua personil ada. Tadi saya sudah sebutkan satu persatu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau memang koordinasinya kurang baik ya. Jadi ini karena koordinasi cukup baik, ini cukup lengkap, sudah cukup siap semua untuk memberikan bantuan lebih lanjut kepada warga ya yang terdampak khususnya di jalan ini. Oke. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa tercatat ada sekitar 23 ruas jalan dan juga 10 RT. Perkiraan berapa banyak warga yang terdampak ya terkait dengan banjir yang terjadi hingga siang hari ini? Ya, ini data masih dikumpulkan terus ya, jadi belum bisa mengungkapkan nama. Namun demikian sampai dengan saat ini memang posko pengungsian belum terisi ya. Belum ada info posko pengungsian yang terisi. Bagaimana tadi saya sebutkan bahwa ini lebih banyak kepada mobilisasi warga ya, yang memang membutuhkan untuk keluar dari area tempat tinggalnya. Meskipun perahu karet sudah kami siapkan. Untuk situasi hujan yang mengguyur tadi juga, apakah ada pantauan terkait dengan pohon tumbang ataupun juga dampak yang cukup serius akibat hujan yang terjadi? Memang tadi terpantau ada 2 pohon tumbang ya. Sejauh ini belum ada laporan lagi. Ini laporan yang saya pegang sampai dengan pukul 10. Mungkin sebentar lagi akan ada update lagi nih karena sudah masuki pukul 11 ya. Untuk saat ini banjir terkonsentrasi terutama di wilayah Jakarta Selatan, betul Pak Yohan? Titik yang paling banyak ya di Jakarta Selatan dan cukup signifikan tingginya juga. Oke, untuk wilayah lainnya seperti apa pantauannya? Di wilayah Jakarta Utara juga memang ada beberapa wilayah yang tergenang ya. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kita semua sudah terpantau bersiap di lapangan. Baik. Untuk kawan-kawan di utara juga memang dari tadi pagi ini sudah mulai mengatur lalu lintas ya. Karena memang muncul genangan 10-15 cm dan terus mengenangi jalan, bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi juga ada kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air dengan pompa-pompanya sudah melakukan pemompaan. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, kita harapkan situasi dapat terus terkendali dan juga apresiasi bagi tim BPBD dan juga tim TNI Polri dan juga Satgas yang saat ini berada di posko di kawasan Cilandak. Terima kasih atas informasinya Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta telah berbagi informasi di Breaking News. Sehat-sehat selalu Pak.